Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton channel YouTube PRFM. Di podcast kali ini kita akan membahas isu yang cukup menarik, yaitu soal trotoar di Kota Bandung. Apakah sudah ramah disabilitas atau belum? Nah, untuk membahas isu kali ini sudah bersama saya Direktur Bandung Independent Living Center atau BILIC, Bapak Zulhamka Zulianto Kadir ya. Ya, betul. Benar. Selamat datang Pak di channel YouTube PRFM. Ya, terima kasih sebetulnya Kang Deddy udah melibatkan penyandang disabilitas atau DPO, Disabilitas People Organisasi, untuk salah satu media untuk menyuarakan isu-isu tentang disabilitas tentunya. Karena kita butuh untuk media untuk hak-hak disabilitas itu supaya masyarakat luas mengetahui tentang apa sih disabilitas itu. Dan tadi berbicara tentang trotoar, gimana sih trotoar yang ramah disabilitas itu dan sebagainya. Baik ya. Untuk para penonton, kita tahu ya trotoar di Kota Bandung ini memiliki berbagai macam masalah. Mulai dari trotoar yang dipakai untuk parkir liar, dipakai PKL untuk jualan, bahkan ada kondisinya pun yang tak terurus, mulai dari pohon, akar-akar pohon yang mulai menjulang ya, merusak trotoar, lalu juga ada beberapa bagian trotoar yang sudah mulai hancur dan sudah mulai retak. Nah, lalu apakah trotoar di Kota Bandung sudah nyaman untuk disabilitas? Kita akan bincang selengkapnya kupas tuntas bersama Direktur BILIC, Kang Anto saya panggilnya ya. Iya, Kang Anto, saya masih muda sih soalnya. Siap Kang Anto. Oke, Kang Anto, kalau dari BILIC sendiri nih, melihat trotoar di Kota Bandung, ini seperti apa? Sejauh ini sih kalau pengalaman yang saya alami juga, karena kan saya disabilitas pengguna kursi roda, memang untuk kalau kita bicara saat ini sudah mulai inklusi, sudah mulai ke arah pemenuhan hak disabilitas, walaupun belum sepenuhnya itu ramah disabilitas. Contohnya, misalkan di trotoar yang saat ini itu masih banyak untuk naik ke trotoarnya itu bidang miringnya itu belum dari titik nol. Maksudnya masih curam dan ada unggakan itu. Jadi kan kalau untuk pengguna kursi roda akan sulit naik ke trotoarnya kalau ada unggakan seperti itu. Dan dan pengalaman yang saya alami saat dapat beasiswa ke Australia, artinya saya mengalami secara langsung di luar negeri, tepatnya di Sydney gitu ya, Australia. Itu trotoar di sana sangat ramah sekali untuk ragam disabilitas. Jadi mau pakai pengguna kursi roda, tongkat, netra, tuli dan sebagainya itu sama haknya. Kita setara gitu ya. Saya berbicara tentang pengalaman saya dulu ya, jadi supaya ada komparasi perbandingan gimana sih di Indonesia sama di luar gitu ya. Nah, saya merasakan tinggal sebulan di sana dapat beasiswa studi singkat, itu saya merasakan kebebasan, kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya gitu, yang seutuhnya. Karena dari kamar, dari tempat tinggal sampai kampus semuanya bisa saya lakukan dengan kursi roda ini tanpa adanya hambatan. Nah, sebetulnya disabilitas itu bisa dikatakan disabilitas ketika lingkungannya itu yang tidak mendukung, seperti itu. Ketika lingkungannya itu inklusif, mendukung, masyarakatnya juga inklusif, artinya disabilitas itu sudah tidak ada lagi. Hanya keterbatasan dari fisik masing-masing disabilitasnya itu sendiri. Karena disabilitas bagian dari keberagaman manusia, seperti itu ya. Nah, saya mengalami secara langsung di sana seperti rame itu pas saat naik itu sangat landai sekali, dan itu dari titik nol, jadi tidak akan menyulitkan untuk pengguna kursi roda naik. Lalu untuk jarak turunnya pun sama. Dan kalau di luar negeri itu tidak ada kayak pohon-pohon di trotoar gitu. Nah, di sini saya kalau untuk tata kota saya tidak berani mengatakan demikian ya, takutnya salah gitu ya. Mungkin ada yang mengerti tentang tata kota, kenapa trotoar itu di Bandung khususnya trotoar ada, pohon-pohon juga ada gitu ya. Banyak ada sebagian pohon-pohon itu yang posisinya ada di trotoar ya Kang? Iya, nah itu kan yang tadi Kang Deddy bilang, ketika pohon itu akarnya naik gitu ya, kan jadi merusak trotoarnya juga gitu ya. Nah, jadi poin-poin yang harus diperhatikan dalam trotoar yang inklusif, yang ramah disabilitas, harus memperhatikan segala aspeknya, seperti itu. Dari mulai tadi awalnya dari bidang kemiringannya itu maksimal itu 7 derajat. Dan dari titik nol saat naik ke atasnya maupun turunnya juga
sama bahannya itu tidak licin, tidak licin. Jadi kalau misalkan licin, ya itu akan terselip rodanya, membahayakan ya? Betul. Bukan hanya membahayakan bagi pengguna kursi roda yang tongkat, terus netra, dan netra juga dalam artian walaupun ada guiding blocknya kan kalau licin juga itu akan membahayakan juga, betul. Nah, dari sisi trotoarnya juga kan lebarnya itu harus disesuaikan juga. Kalau misalkan lebarnya untuk satu arah, kan ada yang trotoar yang satu arah sama dua arah gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan juga, tergantung kebutuhan dari trotoarnya. Memang idealnya sih lebar ya, jadi supaya ada ketika ada misalkan pengguna kursi roda 2 jadi bisa berhadapan secara langsung, berselingan. Ya bisa bareng-bareng lewat ya, lah ya. Betul. Kalau misalkan trotoarnya kecil kan itu jadi salah satu ada yang mengalah dan sebagainya gitu. Kalau soal kita bahas trotoar ya Kang ya, saya juga sempat keliling-keliling juga di tengah kota Bandung lah ya. Memang kan trotoar di kota Bandung ada yang memang lebarnya mungkin hanya 1,5 meter, atau di Jalan Gatot tadi saya ingat ada paling kayaknya 1 meter deh. Betul. Terus ada yang di Asia Afrika lebar juga. Betul. Nah, kalau dari bilik sendiri nih, koordinasi atau diskusi dengan pemerintah untuk pembangunan trotoar ini seperti apa, Kang? Adanya perbedaan-perbedaan kayak tadi seperti itu. Kalau untuk kita sih kita itu bilik bukan hanya bilik saja ya. Jadi dengan organisasi disabilitas lain pun kita beraudiensi, berkomunikasi gitu ya dengan dinas DSD-ABM ya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, betul. Sangat bagus sekali untuk kepalanya gitu ya, udah ramah, mendukung program disabilitas gitu ya, untuk pemenuhan trotoar yang inklusif, yang akses mudah dijangkau untuk disabilitas, dengan adanya pelibatan dengan disabilitas juga, dengan DPO-nya juga, DPO disabilitas people organisasi atau ODP gitu, organisasi penyandang disabilitas. Ya walaupun memang belum sepenuhnya sih untuk semuanya terrealisasikan, semuanya butuh proses, dan baru di titik-titik tertentu saja yang sudah ramah disabilitas, tapi masih banyak kayak tadi Gatsu, Soekarno-Hatta pun termasuknya trotoarnya kecil dan masih belum ramah gitu ya. Nah kalau kita mengacu kepada trotoar yang besar, memang menurut saya salah satu tepat sebetulnya untuk mendahulukan trotoar di pusat-pusat kota ataupun wisata, pusat keramaian lah ya. Pusat keramaian, betul. Seperti di Mata Dinata, Braga, terus Dago, Asia Afrika. Nah, tetapi itu pun ada yang masih belum sesuai, itu kayak ramai itu yang belum sulit. Tadi ramai itu belum ada patahan seperti itu ya. Ada patahan, masih curam. Dan ya sayang sekali itu ada yang pedagang kaki lima, parkir liar dan sebagainya. Memang sih itu balik lagi, kalau pedagang kaki lima itu salah satu penunjang perekonomian juga untuk di Bandung, dan ya Bandung khususnya dan negara umumnya gitu ya. Nah kita harus ada solusi nih, atau relokasi mungkin ya, karena pengguna trotoar itu kan bukan hanya bukan hanya orang-orang pada non disabilitas ya. Penyandang disabilitas pun sama memerlukan hak yang sama atas penggunaan trotoar tersebut. Semuanya sudah ada trotoar dalam undang-undang dan sebagainya. Itu ada, kalau harus ke catatannya juga itu ada undang-undangnya gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih yaitu tadi trotoar itu idealnya ya benar-benar tidak ada hambatan, infrastrukturnya udah bagus, udah akses. Nah, perilaku masyarakatnya ini yang masih belum tugas besar pemerintah juga. Jadi memang untuk membenahi fisik dari trotoar itu bisa kita rubah dengan secara cepat, istilahnya dengan kebijakan pemerintahnya sudah mendukung, tapi pola perilaku masyarakatnya yang masih kurang empati, kurang aware. Bukan hanya untuk penyandang disabilitas, kita tidak usah bicara dulu penyandang disabilitas deh. Ketika ada pedagang kaki lima parkir yang
terkena imbasnya itu pasti kan pejalan kaki pejalan juga. kaki ya. Pejalan kaki belum lagi disabilitas tentunya sangat kesulitan sangat banget kesulitan gitu. ya. Saya kebayang sih ya, misal buat saya yang non disabilitas gitu ya. Anggaplah saya berjalan di trotoar tapi ada PKL atau parkir liar. Iya. Otomatis kan saya harus turun ke jalan. Iya, betul. Itu kan akan terjadi apa ya kan istilahnya ya? Resiko ya, entah saya Berbahaya. keserempet mobil, Betul. entah itu keserempet motor. Nah, Betul. untuk warga Bandung, yuk kita apa ya? Kita kalau misalnya infrastrukturnya udah dibenahi, udah diperbaiki, udah diperhalus, yuk kita juga harus ngerti juga ya kalau memang itu bukan tempatnya untuk berjualan atau bukan tempatnya untuk parkir ya, jangan gunakan. Ada hak-hak orang lain juga di sana. Mungkin seperti itu ya Kang ya? Iya, betul sekali. Karena itu yang merubah perilaku itu yang perilaku budaya, budaya di Bandung ataupun budaya di Indonesia umumnya memang masih kurang empati gitu ya. Saya ada sedikit pengalaman nih. Ya, mungkin bisa ceritakan pengalamannya nih, Kang, pengalaman ya? ada dua pengalamannya. Pengalamannya tapi memang balik lagi pengalaman perilaku di Indonesia atau di Bandung masih kurang ramah gitu ya. Nah, saat saya waktu di Australia itu di Sydney saya bukan mau nyebrang ya. Kayak lagi mau foto-foto ada kendaraan langsung tiba-tiba berhenti langsung mempersilahkan untuk disabilitas untuk lewat dulu. Kalau di Indonesia duluan maksudnya. Kebayang nggak misalkan siapa yang intinya mementingkan hak sendiri maksudnya ya kayak ini aja yang di Braga ya kalau nggak salah ada yang bukan Braga Asia Afrika yang tombol lampu merah yang kalau kita mau nyebrang oh ya ada pencet dulu ya dulu. Kan itu udah kita pencet bukan hanya untuk yang kursi roda, saya pernah mencobanya secara langsung ya itu mobil tetap aja jalan, ya. maju padahal udah ada ya yang kursi roda udah yang mau lewat ataupun yang orang jalan pejalan kaki mau lewat. Nah itu perilaku itu yang sangat revolusi mental kalian harus kayaknya gimana gitu butuh waktu juga untuk membenahi hal tersebut ya. Ayo ya kita lihatkan lagi untuk para penonton PRFM untuk lebih peka lagi ya, lebih berempati bukan hanya untuk penyandang disabilitas tapi sesama manusia semuanya gitu. Jadi kita di sini berbicara untuk non disabilitas saja bisa berbahaya, apalagi penyandang disabilitas lebih berbahaya lagi karena di situ penyandang disabilitas kan beragam ya, ada pengguna kursi roda, pengguna tongkat, sensorik gitu ya, sensorik daksa yang tongkat, kursi roda, kruk, lalu netra. Maaf tadi disabilitas fisik, sensorik netra, berarti netra harus adanya guiding block yang sesuai. Terus kalau untuk dari sisi tulis sih mungkin kalau secara ininya nggak terlalu sama dengan pejalan kaki, tapi untuk pusat-pusat informasi sebaiknya dengan bertuliskan dengan informasi tulisan kalau yang tuli. Ditambahkannya pelang-pelang lagi gitu ya. Jadi jangan nah kalau untuk tuli lebih ke tulisan, teks gitu ya. Pusat informasinya kalau untuk dari netra selain guiding block ya pusat informasinya berarti suara gitu ya. Nah berarti kan kalau misalkan kayak penyeberangan juga yang tadi penyeberangan kayak dari trotoar satu ke trotoar lain penyeberangan itu kan artinya harus ada selain itu ada lampu warna hijau atau merah harus ada suara juga. Jadi supaya untuk teman-teman tuli itu bisa netra itu bisa menikmati tidak bisa mengetahui lah ya. Betul untuk penyeberangan tersebut ini kebayang aja kalau misalkan nggak ada suara nanti ketabrak yang ada yang netranya gitu kan nggak tahu mobil atau lewat itu gitu sih. Baik, Kang, kalau kita nggak bicara soal trotoar ya Kang ya, kalau dari Blik sendiri pernah melakukan uji coba nggak sih Kang, misalnya kayak Akang dan teman-teman yang lain gitu ya, misalnya ke Dago atau ke Asia Afrika untuk mencoba langsung ini sebenarnya trotoar ini ketika dipakai kayak tadi ya Kang ya ada patahan dan sebagainya itu udah dicoba Kang? Lalu disampaikan juga nggak sih ke dinas-dinas terkait tersebut? Kalau untuk dari di sini kan sebetulnya saya masih baru ya sebagai direktur Bilik periode 2023-2028 di Oktober 2023 lalu Oktober 2023 lalu. Kalau secara Biliknya sendiri itu sudah dengan DPO yang lainnya gitu ya, tapi saya waktu itu tidak ikut terlibat gitu ya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan seperti ada di Lans disabilitas dan dan juga siap PPDI terus ada organisasi lainnya itu
bersama tadi apa DSD-ABM ya? DSD-ABM untuk uji coba trotoar yang inklusif yang ramah disabilitas. Ya, setiap beberapa kali itu sempat adanya pertemuan gitu ya. Artinya kan itu udah ada langkah maju ya untuk pemerintah udah mulai terbuka, sudah mau mulai mengimplementasikan. Nah, tapi ketika ada pelibatan masih aja ada yang salah dalam penerapannya. Penerapannya dalam membangun trotoar. Betul. Nah, ini kita harus ada evaluasi, berarti kan mungkin dari pemerintahnya udah peduli. Tapi apakah pihak ketiga yang vendornya itu apakah sudah mengetahui tentang pemasangan-pemasangan dari grading blocknya misalkan atau ramnya atau bahkan pemasangan lantainya pun itu udah sesuai atau belum. Nah, jadi kita memang perlu harus ada edukasi juga tentang kebutuhan-kebutuhan disabilitas. Itu bukan hanya dari sisi pemerintahnya saja, tapi pihak proyek atau pihak ketiga kali ya. Nah, itu juga harus ketika misalkan pemerintah mengambil proyek dengan vendor ini misalkan. Nah, itu diikutsertakan disabilitasnya atau DPO-nya, organisasinya betul. Karena kita ketika kita bicara disabilitas itu kan ada perwakilannya masing-masing. Jadi ada yang penyandang disabilitas dari daksa, netra, tuli, sensori, mental dan sebagainya. Jadi kita ada perwakilan masing-masing untuk menyuarakan apa dari kebutuhan disabilitasnya itu, karena tidak bisa disamaratakan kebutuhannya ya, betul, kan beda-beda karena beragam gitu ya. Kayak saya pengguna kursi roda elektrik. Saya bukannya tanda kutip manja nggak bisa ini, karena memang kondisi saya tidak bisa memungkinkan untuk pakai kursi roda yang manual gitu ya. Ada teman-teman disabilitas daksa lainnya yang fisik lainnya pakai kursi roda manual. Nah, artinya tadi kalau misalkan balik lagi kepada bidang kemiringan, kalau bidang kemiringannya itu terlalu curam, itu sangat sulit untuk naik ke atasnya. Gitu. Malah butuh bantuan orang lain untuk untuk naiknya naik gitu ya. Iya, kalau misalkan masyarakatnya mau ngebantu, kalau kan perilaku masyarakat kurang. Karena gini, saya pernah ngalamin ini waktu saya di mall ya. Bagus ini orang bule nih, lagi nunggu lift. Ini di mana Kang? Di Bandung. Tapi ada orang bule datang, maksudnya mungkin orang bule lagi di sana di salah satu mall di Bandung. Saya lagi ngantri, nunggu. Ada orang bule itu tiba-tiba langsung keluar, persilakan saya masuk. Itu perilaku empatinya udah bagus banget. Berarti memprioritaskan yang disabilitas. Kalau orang Indonesia, saya lagi ngantri, kadang-kadang yang saya udah ngantri duluan, orang Indonesia nyerobot aja gitu. Nah, itu budaya menyerobot itu yang harus dirubah dari teman-teman PRFM untuk warga Bandung. Kita dari warga Bandung dulu deh, kita contohin perilaku yang baik, perilaku yang positif, yang tidak aneh-aneh, yang nantinya kan bisa kita ditiru oleh kota-kota lainnya gitu. Jadi kayak ini ya Kang ya, kan biasanya juga kalau kita pakai fasilitas publik itu ya, atau angkutan umum publik kan biasanya ada ya yang diprioritaskan kayak disabilitas, terus juga ibu hamil dan juga lansia. Jadi itu anak-anak juga, dan itu juga untuk warga Bandung juga, ayolah kalau ketika memang itu tempatnya untuk misalnya disabilitas atau orang tua lansia atau ibu hamil, ya jangan digunakan. Gunakanlah ya hak kalian ketika ketika kalian memang ketika emang ada ibu hamil nih, kalian lagi duduk di kursi istilahnya kursi prioritas ya, ya serahkanlah, mengalah lah gitu ya, seperti itu. Jadi hero itu lebih baik loh. Iya Kang, tapi ngebahas soal kembali ke trotoar lagi nih Kang. Kalau dari bilik sendiri menerima keluhan-keluhan nggak sih Kang dari disabilitas yang lain itu kayak mengeluhkan ke bilik kayak, saya lagi jalan-jalan nih, misal ke Asia Afrika ini ada trotoar misalnya, ternyata sama saya susah dipakai gitu. Ada keluhan-keluhan nggak sih yang masuk ke bilik soal trotoar di Kota Bandung ini? Iya, pastinya itu ada ya gitu. Dan pengalaman saya pribadi dulu ya gitu. Untuk yang tadi di Asia Afrika gitu ya, itu saya sangat sulit karena itu belum landai si kemiringannya gitu. Hingga akhirnya, dan mohon maaf sekali, saya tidak ada maksud apapun untuk yang terlalu banyaknya cosplay yang di situ, yang
kenapa sih nggak ditempatkan yang di seharusnya gitu ya. Itu kan trotoar itu udah bagus, udah untuk pejalan kaki, jadi saya susah naik, ya jadinya saya harus di pinggir jalan ya kata Kang. Jadinya itu kan sangat beresiko juga. Karena agak ini juga ya kan, ketika kita mau pakai gitu ya? Mau pakai trotoar itu, tapi ada orang juga di sana yang standby istilahnya gitu ya. Ya, standby itu bukan untuk lalu lalang gitu, tapi dia ada standby karena standby situ, untuk foto-foto lah dengan tanda mohon maaf sekali nggak ada maksud apapun, kayak cosplay dan sebagainya gitu. Dan sama satu lagi Kang, kita kontradiktif juga. Pemerintah ada, mungkin akan pernah lihat beberapa lokasi trotoar itu kalau kayak tempat naiknya itu suka dikasih tiang-tiang itu Kang. Oh iya, kalau misalnya ada kita mau ke trotoarnya kan ada nih tiang-tiang tuh ya. Iya yang nancep itu kan kontradiktif Kang sebetulnya. Jadi berlawanan. Satu sisi untuk supaya pemotor tidak naik ke trotoar, tapi bagaimana untuk penyandang disabilitas untuk bisa masuk, yang pengguna kursi roda, tongkat netra, karena kan nanti akan kesulitan. Itu kita dibalik lagi kepada perilaku masyarakatnya, itu yang harus kita benahi, harus dimulai dari sekarang, harus ada revolusi mental yang ke arah lebih baik lagi, seperti itu sih. Oke, siap. Kang, tadi aku juga udah sedikit cerita tadi soal tadi ada beberapa pembangunan yang kontradiktif ya, dengan tadi dipasang tiang-tiang yang tadinya niatnya agar kendaraan roda 2 ya untuk tidak masuk ke trotoar, tapi malah menyulitkan juga untuk disabilitas ya untuk melewati melewati trotoar atau menggunakan fasilitas trotoarnya gitu. Iya, oke. Tapi kan kalau dari hal yang lain nih Kang, kalau dari dari bilik sendiri atau dari organisasi disabilitas yang lain gitu ya, seberapa intens sih Kang obrolan dengan pemerintah ini? Terkait tadi kan kita tahu ya, trotoar kan mungkin ada pembangunan yang diprioritaskan di titik-titik keramaian kayak Asia Afrika tadi akan Dago, Braga. Nah, untuk kedepannya ada obrolan-obrolan lain nggak sih soal trotoar ini, dibenahinya seperti apa gitu? Nah, kalau untuk itu sih kita belum ada komunikasinya ya. Semoga sih kita berharapnya dari pemerintah yang benar-benar mengundang kita gitu kan, maksudnya mengundang teman-teman disabilitas dan organisasi dari ragam disabilitas. Jadi kita intens secara rutin, misalkan berkomunikasi secara langsung gitu ya, supaya kedepannya pembangunan trotoar, fasilitas publik lainnya itu sesuai dan ramah dan aksesibel. Jadi supaya tidak ada dua kali kerja istilahnya. Jadi dua kali biaya juga gitu. Jangan sampai udah dibangun trotoar ternyata tidak ramah disabilitas, lalu malah dibikin ulang lagi ya, karena untuk untuk agar ramah kan berarti kan harus ada yang dibenahi atau diperbaiki ya. Nanti perlu biaya lagi. Nah, waktu lagi ya Kang. Jadi semakin cepat trotoar ini, kita fokusnya trotoar yang lebih ramah, semakin cepat juga untuk teman-teman disabilitas untuk banyak yang keluar nantinya gitu ya. Dari sisi kita ada dua faktor ya. Disabilitas itu harus kuat dari dalam diri dan dukungan dari faktor lingkungan luar. Tiga, masyarakat, pemerintah, dan diri sendiri gitu. Nah, kalau di bilik ada salah satu program namanya peer support. Jadi banyak penyandang disabilitas yang masih diam di rumah, yang masih belum berani, belum mengenal dirinya, belum bisa mengambil keputusannya, karena dia belum bisa melawan dirinya sendiri untuk menerima dirinya sendiri. Nah, ketika program kami itu salah satunya peer support itu mendukung penyandang disabilitas untuk bangkit, jadi itu pelayanan konseling. Pelibatannya itu bukan dengan bukan dengan psikolog, tapi dengan orang yang mengalaminya secara langsung. Misalkan disabilitas pengguna kursi roda, contoh misalkan amputi kaki, dia kan mungkin masih minder, malu. Kalau psikolog yang datang, kamu harus gini-gini, nanti dibalikin lagi, kamu nggak merasakan gimana rasanya nggak punya kaki. Tapi ketika didatangkan atau dihadirkan penyandang disabilitas yang dari tim kami gitu ya, misalkan yang saya ambil salah satu contoh ya, misalnya yang ada kakinya, jadi kan sama-sama bisa berbagi pengalaman bagaimana dia bisa harus bangkit dari keadaannya
melawan dirinya, berdamai dengan dirinya gitu, hingga akhirnya bisa terlibat berpartisipasi penuh di masyarakat dan di lingkungan. Nah, artinya bilik salah satu programnya tadi ada beberapa program, salah satunya tadi kita ketika disabilitasnya itu udah kuat, udah stabil, udah berani keluar, faktor eksternalnya pun udah siap. Infrastrukturnya udah siap. Nah, ya betul. Jadi kedua itu nggak bisa dilepaskan gitu, faktor internal dan eksternal. Jadi kalau misalkan internalnya disabilitasnya udah kuat, mau keluar nggak ada infrastruktur fasilitas yang ramah, terus masyarakatnya juga mendukung gitu ya. Nanti itu bisa nanti nggak banyak orang yang keluar lagi, maksudnya. Jadi ngapain keluar juga nggak ramah, misalkan nggak akses. Saya udah kuat nih mentalnya misalkan, tapi nggak keluar. Nah, begitupun sebaliknya, misalkan fasilitasnya udah ramah tapi disabilitasnya belum kuat gitu, mentalnya belum menerima, ya itu pun sama. Jadi artinya kedua kondisi itu menurut saya itu nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi berjalan beriringan gitu. Jadi jangan ini dulu enggak, itu semuanya harus beriringan berjalan gitu. Jadi ada fungsi-fungsi kan dinas banyaknya dinas-dinas yang kedinasan pada jadi semuanya harus bekerja beriringan. Dan sekali lagi ketika memfasilitasi sarana dan prasarana itu jangan melihat dari jumlah datanya, tapi berdasarkan hak. Jadi ketika trotoar itu mau diakses, kayak tadi misalkan tadi yang tiang motor tadi, emang berapa banyak sih pengguna kursi roda misalkan. Nah, jangan berbicara itu, tapi kita berbicaranya hak sebagai warga negara yang memiliki kesamaan dan kesetaraan sebagai manusia. Itu yang poin utamanya. Jadi jangan pernah berbicara jumlah, tapi berbicara tentang kebutuhan haknya hak sebagai manusia yang disabilitas dilindungi oleh negara gitu kan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Baik, ini juga ketika mendengar hal tersebut juga mungkin jangan sampai gitu ya, pemerintah melihat dari jumlah orangnya gitu ya. Betul. Ketika jumlah misalnya disabilitas yang sedikit, maka dianggap sebelah mata. Itu jangan sampai terjadi, karena memang setiap orang mempunyai hak yang sama. Betul. Ya, seperti itu. Istilahnya gini, Kang. Sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan sampai udah terjadi baru disiapkan. Ini saya sesuai data aja ya, Kang, punten. Kalau nggak berdasarkan data kan jumlah kenaikan jumlah penyandang disabilitas itu dari tahunnya bertambah, Kang. Setiap tahunnya bertambah? Iya, saya ini lihat dari sebentar ya. Dari survei ekonomi nasional Susenas ya, itu dari tahun 2019 jumlah penduduk 26 juta, artinya penyandang disabilitasnya sekitar 9,7% tahun 2019. Nah, kita lihat tahun 2020 di sini dari Susenas juga itu menjadi 28,05 juta penyandang disabilitas. 10,38% populasi. Artinya kan adanya peningkatan gitu ya. Nah, kita apa sih yang bisa menyebabkan penyandang disabilitas itu? Ya, yang tadi saya bilang, bukan berharap semuanya jadi disabilitas, ya tidak ya gitu. Nah, jadi faktor-faktor yang salah satunya penyebab jadi disabilitas itu adalah satunya faktor kecelakaan. Betul. Jadi kita sebagai pengguna kendaraan gitu ya, jadi harus lebih berhati-hati, karena salah satu penyumbang terjadinya seseorang menjadi disabilitas adalah dengan adanya kecelakaan salah satunya. Nah, artinya apa? Ya tadi, ketika kita menyediakan fasilitas itu jangan berbicara data, karena kondisi-kondisi kayak kecelakaan, kondisi penyakit, itu kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kita berdasarkan haknya yang kita bicarakannya, jangan bicarakan berdasarkan jumlahnya gitu. Ya, benar-benar. Karena kalau kita ngomongin jumlah ya memang pasti kita kalah jumlah gitu istilahnya gitu kan.
gitu sih menurut saya. Gitu. Oke, paling terakhir mungkin Kang ada harapannya untuk pemerintah kota nih terkait trotoar di Kota Bandung ini. Terakhir. Untuk pemerintah Kota Bandung, kami dari Bilik khususnya sejauh ini kami berterima kasih banyak kepada pemerintah Kota Bandung. Saya mewakili Bilik, organisasi disabilitas dan organisasi lainnya juga yang disabilitas lainnya gitu ya. Sejauh ini peran pemerintah sudah mulai tergugah untuk mengimplementasikan salah satunya contohnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Salah satunya untuk fasilitas trotoar itu harus ramah disabilitas gitu ya. Nah, walaupun memang belum sepenuhnya karena semua itu butuh proses, semuanya itu butuh waktu dan terima kasih juga untuk pelibatan penyandang disabilitas dalam programnya pemerintah gitu. Semoga semakin banyak lagi dilibatkan penyandang disabilitasnya, semakin intens lagi agar tidak ada kekeliruan dalam penerapan dari pembangunan trotoar gitu, supaya nantinya tidak dua kali kerja gitu, karena dua kali kerja dua kali biaya itu kan nantinya jadi terkesan dua kali biaya gara-gara disabilitas nih jadinya harus mengeluarkan anggaran lagi. Jadi dengan pelibatan di awal sebetulnya tujuannya nantinya akan menghemat anggaran untuk pemerintah juga. Iya, bahkan bisa itu buat bangun trotoar yang lainnya juga gitu ya Kang ya. Betul sekali. Dan pesannya juga selain udah pemerintah yang sudah mendukung disabilitas, mohon untuk para warga Bandung perilakunya mohon untuk lebih berempati lagi, lebih memperbaiki diri lagi karena pengguna trotoar itu bukan hanya non disabilitas tapi disabilitas pun banyak gitu ya, maksudnya ada gitu. Dan lebih aware lagi, lebih perhatian lagi dan lebih memprioritaskan untuk teman-teman disabilitas, jangan saling menyikut gitulah intinya. Jadi kalau misalkan jadi kayak buru-buru tapi buru-buru mau ke sesuatu misalkan tempat sesuatu sampai mengabaikan teman-teman disabilitas. Nah, kita harus saling support, saling mendukung. Dan untuk pedagang kaki lima juga atau parkir-parkir yang menghalangi dari sisi trotoar tersebut, ya ini saya takut salah ya. Plus minus ya Kang? Plus minus maksudnya itu kalau pemerintah menggertakkan nanti takutnya mungkin ada ya. Emang relokasi adalah salah satu solusinya ya untuk mengatasi. Jadi win-win solusinya betul. Jadi ya itu mudah-mudahan pemerintah juga ada berkomunikasi juga dengan pihak pedagang kaki lima karena ya itu juga rezeki juga, kita juga tidak memungkiri mereka punya keluarga tapi tidak dengan melanggar hak-hak orang lain juga ya. Orang lain juga gitu ya. Karena kita di tempat ya semoga ada relokasi, ada penempatan jadi pedagang kaki lima bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai. Hak penyandang disabilitas maupun pejalan kaki pun tidak terabaikan juga. Gitu. Itu sama kendaraan mobil motor perilaku baik juga lah di jalan, hati-hati apalagi kalau mau nyebrang jangan sampai tong bahasa Sundanya tong kekebutan lah. Jangan ngebut-ngebutan ya, jangan kenceng-kencengan ya. Berbahaya. Ini kan Bandung kan, jadi pakai bahasa Sunda boleh kan? Boleh kan? Gitu sih mungkin kurang lebihnya dari saya untuk dari kami dari Bilik gitu ya, organisasi Bilik. Semoga Bandung lebih inklusif lagi, lebih aware lagi. Bandung juara deh. Oke. Gitu. Terima kasih Kang Anton dari Direktur Bilik ya Bandung Independent Living Center udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman juga diskusi ya terkait masalah trotoar di Kota Bandung. Betul. Untuk para penonton akan lebih indah jika non disabilitas dan disabilitas bisa melakukan kegiatannya gitu ya, bisa melihat trotoar kayaknya akan indah gitu ya Kang ya. Bisa di trotoar kita melihat disabilitas bisa mandiri menggunakan trotoar, lalu juga non disabilitas juga membantu juga atau saling berbagi gitu ya Kak.
rukun gitu kan, enak juga gitu ya. Kebersamaannya gitu ya. Dan keberagaman. Iya. Semoga trotoar di Kota Bandung mulai membaik lagi. Saya juga melihat beberapa di titik-titik di Kota Bandung, memang trotoar di Kota Bandung ini sudah mulai membaik ya. Kayak akses guiding block untuk tunanetra juga sudah mulai ditata, ketika ada pohon akan dibelokkan. Ya, betul. Jadi melewati pohon jangan sampai kan nabrak pohon kan tidak lucu ya Kang ya. Seperti itu. Semoga Kota Bandung semakin baik lagi. Terima kasih juga untuk Kang Antun sudah mau podcast di PRFM. Untuk para penonton, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Didi Mulyana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.